Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semua yang masih setia mengikuti channel ini hingga kini. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas tentang beberapa ulama yang berasal dari kalangan budak. Tak seperti peradaban lain, Islam sangat memuliakan budak. Sebagaimana orang yang merdeka, seorang budak juga berhak belajar. Di antara mereka, ada yang menjadi ulama besar, bahkan mengalahkan saudara-saudara mereka yang merdeka. Pemuliaan terhadap budak dalam hasanah Islam dibuktikan dengan banyaknya para periwayat hadis dari para budak yang hidupnya berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga banyaknya para ulama besar baik dalam bidang hadis, tafsir, fikih, dan lainnya dari kalangan budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa budak. Mereka tidak cuma mengabdi kepada tuannya, namun juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan memperoleh ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun para ulama dari kalangan budak yang dimaksud yaitu yang pertama Abu Rafi Al-Qibti. Abu Rafi Al-Qibti sebelumnya merupakan budak milik Abbas, yaitu paman Rasulullah. Kemudian ia dihibahkan kepada beliau. Ketika Abbas masuk Islam, Rasulullah kemudian memerdekakannya. Abu Rafi Al-Qibti meriwayatkan hadis dari Rasulullah, sedangkan yang memperoleh periwayatan darinya adalah anaknya yaitu Ubaidillah, serta para cucunya yakni Al-Hasan bin Ali, Al-Fat bin Ubaidillah. Abu Rafi Al-Qibti wafat pada tahun 40 Hijriah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Ulama dari kalangan budak yang selanjutnya yaitu bernama Safinah. Safinah adalah budak Rasulullah dan beliaulah pula yang memerdekakannya. Dalam riwayat lainnya, Ummu Salamalah yang memerdekakannya. Safinah berasal dari Persia, sebelumnya bernama Sabkah bin Marikah. Ia banyak menyertai Rasulullah dalam perjalanan. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya kelelahan dalam membawa barang-barang, budak inilah yang berganti membawa barang tersebut. Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Bawalah, sesungguhnya engkau Safinah," yang berarti kapal. Sejak saat itu Safinah lebih suka dipanggil dengan nama Safinah. Pernah suatu saat Safinah menaiki sebuah perahu, namun di tengah laut perahu itu pecah. Ia berpegangan pada sebuah papan kayu hingga gelombang membawanya ke daratan. Saat di darat, seekor singa mendatanginya. "Wahai Abu Harits, aku Safinah, budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Safinah kepada singa. Aneh bin ajaib, singa itu mendorong tubuh Safinah hingga sampai ke sebuah jalan. Hadis riwayat Asad Al-Babah, halaman 409. Beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari Safinah adalah Hasiraj bin Nabatah, ada juga Said bin Jahma. Ulama dari kalangan budak yang selanjutnya yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pada awalnya budak yang dijual di pasar Uqats di Mekah di masa jahiliyah. Kemudian Hakim bin Hizam membelinya untuk Khadijah, dan Khadijah memberikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerdekakannya. Zaid amat dicintai oleh Rasulullah, dan beliau menikahkan dengan Ummu Aiman dan disaudarakan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Pada peperangan Mu'tah, Rasulullah menjadikan Zaid sebagai pemimpin. Beliau bersabda, "Jika ia terluka, maka Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terluka, maka Abdullah bin Rawaha." Ketiga-tiganya memperoleh syahadah dalam pertempuran itu. Terjadi pada bulan Jumadil Al-Ula, tahun 8 Hijriah. Telah meriwayatkan hadis dari Zaid adalah putranya, yakni Usamah bin Zaid, atas pernikahannya dengan Ummu Aiman yang juga merupakan budak Rasulullah. Imam An-Nawawi menyebutkan, Usamah bin Zaid meriwayatkan 128 hadis yang terdapat dalam Bukhari Muslim. Ulama dari kalangan budak yang keempat yaitu Sauban bin Bujdud. Sauban awalnya penduduk Sirah, tepat antara Mekah dan Yaman. Namun ketika terjadi peperangan, ia dijadikan budak. Rasulullah membelinya dan memerdekakannya. Sauban selalu bersama Rasulullah ketika bermukim dan bepergian. Ia kemudian banyak meriwayatkan hadis. Imam An-Nawawi menyebutkan, Sauban meriwayatkan 127 hadis.
Di Sahih Muslim terdapat 10 hadis darinya. Sauban wafat di Hims tahun 45 Hijriah. Kemudian ulama dari kalangan budak yang terakhir yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi berasal dari Persia, di mana ia pergi dari ayahnya seorang penganut Majusi. Kemudian Salman bertemu dengan seorang pendeta. Ia berguru kepada para rahib, satu persatu sampai mereka semua wafat. Rahib yang terakhir menyarankan agar Salman pergi ke Hijaz. Sang rahib juga menyampaikan munculnya nabi baru di negeri itu. Akhirnya Salman pun pergi menuju Hijaz bersama rombongan orang-orang Arab. Namun orang-orang itu berkhianat hingga mereka menjual Salman di Wadhi Al-Qura, tempat bermukimnya orang-orang Yahudi. Seorang Yahudi Bani Quraidah membelinya dan membawanya ke Madinah. Di Madinah, Salman Al-Farisi memberi Rasulullah sedekah, namun beliau menolak. Kemudian Salman memberi Rasulullah hadiah dan Rasulullah pun menerimanya. Salman melihat tanda kenabian pada badan Rasulullah. Semua ketiga ciri-ciri itu didapat oleh Salman dari pendeta terakhir yang memintanya untuk mendatangi Hijaz. Ketika perang Badar dan perang Uhud, Salman tidak ikut karena statusnya pada waktu itu sebagai budak orang Yahudi. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Salman agar mengajukan imbalan kepada majikannya sebagai ganti pembebasan. Akhirnya disepakati, Salman harus menanam 300 pohon kurma dan memberikan untuk majikannya 40 auqiyah emas. 1 auqiyah emas sama dengan 40 dirham atau 119 gram. Untuk memenuhi apa yang harus dibayar, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membantu Salman. Dengan bantuan itu, akhirnya Salman pun merdeka. Imam An-Nawawi menyebutkan Salman meriwayatkan dari Rasulullah SAW 60 hadis, dan para ulama bersepakat bahwa Salman berumur 250 tahun. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat lagi dalam menyajikan konten Islami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.